mana yang lebih jujur merepresentasikan kondisi batin kita gitu? Apakah kemudian pikiran atau perasaan sebenarnya, dan lebih kuat mana gitu dalam konteks manifestasi gitu antara kekuatan pikiran sama kekuatan perasaan? Kalau saya masih punya pendapat bahwa perasaan itu lebih jujur. Karena apa? Perasaan itu juga melibatkan tubuh, Mas. Bahkan dalam bukunya Eckhart Tolle, bacanya apa ya? Eckhart Tolle. Iya. Itu kan disebutkan bahwa perasaan adalah reaksi tubuh atas pikiran. Jadi ibaratnya ketika perasaan muncul itu artinya pikiran pun tuh sudah sampai direspon oleh tubuh, saking kuatnya gitu. Tubuh. Semakin kita itu selaras, itu semakin akan memudahkan manifestasinya. Hukum-hukum. Karena gini, Mas. Mungkin ada pertanyaan, Mas, gimana caranya selaras dengan semesta? Lah kalau kita aja antara pikiran, tubuh, perasaan aja nggak selaras, kok mengharapkan selaras dengan yang lebih gede? Iya. Jadi selama ini nggak selaras, ya jangan harap selaras dengan semesta lah. Tapi memang kunci itu ada di selarasnya antara pikiran, perasaan, dan tindakan sih, Mas ya. Iya, kan ini semesta kecil dulu selaras tuh, Mas. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Tapi gini, kalau kita ngomong soal vibrasi gitu, apakah kemudian hukum vibrasi ini tetap bekerja meskipun orangnya nggak percaya gitu? Orangnya Kalau dari pemahaman saya tetap bekerja. tetap bekerja. Karena alam semesta itu kan merespon apa yang kita pancarkan. Oke. Ya semacam gini. Banyak kan orang yang ke kelas itu dia tuh udah ngalamin tapi nggak ngerti penjelasannya, Mas. Itu kan bukti dia udah punya pengalaman yang melibatkan tentang vibrasi. Contoh gini, kenapa ya Mas, aku tuh dari dulu nggak suka banget dengan orang ngapak. Malah istri saya orang Purwokerto gitu loh, misalnya gitu. Karena ada beberapa yang kayak gitu. Akhirnya baru sadar setelah dijelasin teori vibrasi, misalkan bahwa what you resist will persist. Apa yang Anda tolak akan semakin menguat. Nggak suka sama polisi, dapat menantu polisi. Misalkan gitu. Loh, ini saya baru tahu, Mas. Oh, ini hukum vibrasi. Loh, berarti kan dia tidak perlu tahu untuk ngalamin. Iya. Nah, lalu apa perlunya tahu? Perlunya tahu adalah supaya kita tidak mengalami narik hal-hal yang buruk. Jadi kalau selama hidup kita tuh yang datang baik-baik, belajar vibrasi nggak penting loh, Mas. Yang jadi masalah kan adalah karena kita tidak tahu, akhirnya kita tuh melakukan hal-hal yang membuat hidup kita sulit. Melakukan kesalahan-kesalahan yang harusnya bisa dihindari dengan tahu. Kan banyak tuh karena yang komen, hidup saya nggak belajar vibrasi juga baik-baik saja. Ya Anda, tapi kan nggak semua orang kayak Anda. Iya. Oke. Karena saya dapat manfaat, saya tuh baru bisa ngejelasin kenapa ya, kok saya tuh pinter banget di kampus, tapi kok hidupnya nggak beruntung banget gitu. Ya karena dulu saya tuh orang yang sangat overthinking. Teman-teman, Mas Hendra tuh setelah cukup lama bergaul dengan saya, sudah bisa nakar overthinkingnya Arif seperti apa. Anda tahu? Ciri orang overthinking itu detail. Detail banget Mas Arif tuh. Jadi Mas Hendra tuh kan udah lama nggak kesini, terus mungkin hilang alamat kan, minta di share log. Harusnya kan di share ya, share Google aja log. Enggak, kalau saya share log, alamat lengkap, foto-foto menuju lokasi sampai dipanah-panah, sampai peta yang dibuat. Itu satu paket, Mas. Jadi kalau orang nanya alamat, itu tak forward semua. Dan nomor handphone ya. Semua. Anda kalau pernah ikut kelas saya, pengumuman saya itu detail. Bawa jaket, hindari ini semua detail. Makanya boleh dibilang, nah sekarang pertanyaannya, kenapa saya begitu? Karena kalau saya nggak melakukan itu merasa salah, Mas. Iya. Misalnya gini, Mas Hendra, gara-gara saya cuma ngasih Google Map, misalnya Google Map-nya ngaco, Anda kesasar. Oke. Saya merasa saya salah loh, Mas. Oke. Walaupun Mas Hendra nggak nyalain saya. Jadi, ketika saya menginfokan lengkap ke Mas Hendra, kalau Mas Hendra masih nyasar, salah Hendra. Jadi, untuk Anda, triknya, orang yang mudah banget merasa bersalah. Anda tuh harus jadi orang yang perfeksionis, overthinking kayak saya. Karena
untuk biar ngindarin rasa bersalah itu. Karena saya rasa bersalahnya gede banget, Mas. Oke. Saya jadi ngerti. Yang penting nggak bunuh diri gitu aja ya. Makanya saya tuh sangat kadang berlebihan sampai Mas Hendra sorry ya gini-gini. Padahal Mas Hendra nggak mempermasalahkan itu. Betul. Nah, kenapa hidup saya hancur dulu? Rasa bersalah saya terlalu banyak. Oh. Dulu saya lulusnya telat, merasa bersalah dengan orang Iya, tua, iya. terlalu banyak, Mas. Dikirimi surat terus. Iya, dulu saya pernah mengghosting seseorang, jadi baru jadian, terus karena dia sudah mepet minta dikenalin ke orang tua, saya tinggal, Mas, nggak ada kabar. Itu saya bersalahnya bertahun-tahun loh. Nah, bertahun-tahun itu, Mas, sampai kemudian saya mau minta maaf, bingung juga kan nanti dikira apa gitu kan, nanti itu pacar pertama saya, Mas. Oke. Saya ghosting. Tahu nggak? Beberapa tahun belakangan akhirnya saya ceritain, saya bilang, kamu kan banyak yang story nggak tahu. Tak ceritain semua story cintaku ke istriku. Sampai detail. Istriku bahkan yang minta. Diceritain detail dong. Tahu nggak? Ketika ini cerita detail, tiba-tiba, Mas, di Facebook ada inbox. Halo, Mas. Dulu jenengan pacarnya Teh. Loh, siapa? Saya kan adiknya. Ya Allah, ya adiknya. Bayangin, Mas, udah lost kontak sekian tahun. Udah nggak pernah dalam pikiran saya. Terus saya mikir, saya punya kesempatan minta maaf nggak ya? Tapi kalau nggak langsung, bisa nggak ya? Terus, dilala kok atensi beberapa hari ngobrolin itu dengan istri saya. Vibrasi kan, Mas, bekerja. Iya, betul. Tiba-tiba, kok bisa orang itu adalah adiknya. Adik yang kalau saya ngapel dulu ke rumahnya pacar saya itu diodain tuh sama adiknya itu. Saya adiknya, Mas, loh. Oh iya, terus aku minta maaf di sini. Bayangin, saya tidak saya ingin bisa minta maaf, nggak perlu. Ketika saya punya atensi ke situ, bekerja, Mas, vibrasi itu. Betul. Oke. Menarik. Nah, jadi Anda yang selama ini merasa bahwa kok aku nggak relate ya, sebetulnya itu karena Anda belum begitu jeli mengamati kehidupan Anda sih. Oke, Mas Arif. Kita kayaknya perlu masuk lebih detail lagi tentang kalau kita komparasikan antara pikiran dan perasaan ya. Ya. Kita dulu kan udah pernah Ya. bikin videonya ini gitu. Hmm. Mana yang lebih jujur merepresentasikan kondisi batin kita gitu? Apakah kemudian pikiran atau perasaan sebenarnya, dan lebih kuat mana gitu dalam konteks manifestasi gitu antara kekuatan pikiran sama kekuatan perasaan? Kalau saya masih punya pendapat bahwa perasaan itu lebih jujur. Karena apa? Perasaan itu juga melibatkan tubuh, Mas. Bahkan dalam bukunya Eckhart Tolle, bacanya apa ya? Eckhart Tolle. Iya. Itu kan disebutkan bahwa perasaan adalah reaksi tubuh atas pikiran. Jadi ibaratnya ketika perasaan muncul itu artinya pikiran pun tuh sudah sampai direspon oleh tubuh, saking kuatnya gitu. Tubuh lebih jujur. Iya. jadinya. Nah, kita sudah sering melihat banget bahwa ketika tadi kita bicarakan bahwa emosi itu ada hubungannya dengan tubuh juga, dan kita juga bisa melihat bahwa ketika kita merasakan perasaan tertentu itu akan melibatkan dinamika tubuh. Ketika Anda memikirkan hal-hal yang menakutkan, itu tidak membuat jantung Anda berdetak kencang. Tapi ketika Anda itu adalah merasakan rasa takut, maka rasa takut itu akan mewujud dalam bentuk reaksi tubuh, Mas. Dan kita sudah tahu banget bahwa tubuh itu jujur. Mas Hendra lapar nggak? Enggak, perut kruyuk. Nah, tubuh itu jujur. Artinya, Betul. ketika Mas Hendra punya perasaan terhadap seseorang, kamu suka sama dia ya? Enggak. Tapi setiap dia lewat, mau pikiran bilang enggak. Perasaan itu jujur. Jadi kalau dibilang, mana yang lebih jujur? Perasaan. Mana yang lebih kuat? Subjektivitas saya, perasaan. Walaupun ingat, perasaan dan pikiran tidak bisa dipisah begitu saja. Karena ini kayak susah, Mas, mana duluan mana. Nah, Karena pikiran memicu perasaan memicu pikiran. Jadi bulat, nggak tahu jelas. Tapi kalau ditanyakan, mana yang paling kuat? Perasaan. Orang kalau sudah perasaannya itu kuat sekali, itu pikirannya akan lebih terarahkan ke situ, mengikuti perasaannya. Nah, dalam vibrasi makanya, basisnya adalah tentang perasaan. Nah, saya nggak tahu ya, banyak yang mungkin nggak setuju nih, saya ngomong gini. Saya sampai sebelum acara ini saya lacak lagi, takut saya salah ngomong.
Ternyata betul, kalau di dalam loa, Mas, kebanyakan menggunakan kata kekuatan pikiran. Thought, ya, pemikiran. Jadi jarang di situ ngomong tentang perasaan, walaupun sedikit-sedikit. Jadi seolah-olah kalau di dalam loa yang utama tuh pikiran. Aku nggak menyalahkan ya. Nah, kalau pendekatannya RB Sentanu tuh udah lebih vibrasi, Mas. Dia lebih mengutamakan perasaan. Nah, pertanyaannya kalau perasaannya positif, pikirannya negatif, menang mana? Ya jelas perasaan dong. Oke. Nah, sekarang kalau untuk orang-orang kayak Rocky Gerung yang logikanya kayak gitu, kira-kira punya rasa takut tidak? Pasti punya, Mas. Hanya saja untuk memicu rasa takut itu dia butuh sesuatu yang lebih ekstra. Tapi sekalinya rasa takut itu muncul, logikanya dia juga hilang juga. Cuman standarnya nggak sama pada orang kebanyakan. Oke. Nah, tentang pikiran dan perasaan ini akan jadi kompleks kalau kita kaitkan bahwa perasaan itu adalah, ini pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Jadi perasaan itu adalah bagian juga dari ekspresi dari bawah sadar, Mas. Sementara pikiran sadar kan di sini 12%, di sini 88%. Nah, jadi ketika seseorang merasakan satu perasaan tertentu, sebetulnya merepresentasikan apa yang ada di bawah sadarnya. Kalau pikiran itu cukup kuat dengan syarat-syarat tertentu, dia bisa kok menembus ke bawah sadar, lalu akan didukung oleh emosi. Jadi bayangannya gini, Mas. Ini eksekutif, ini legislatif gitu. Jadi sekuat-kuatnya pemerintah, dia tuh harus dipersetujui DPR, baru undang-undangnya jalan. Gitu loh. Bahkan kalau DPR mau, dia bisa menghadirkan MPR, ya kan? Lalu bisa memakzulkan presiden. Nangkep nggak? Jadi bawah sadar, di mana di sini terwakili oleh emosi juga, itu lebih kuat dibandingkan ini. Cuman yang lebih kelihatan tampil itu adalah pikiran. Karena gini, Mas, kenapa pikiran lebih kelihatan tampil? Karena dia bisa dikomunikasikan sih, Mas. Kadang kita kan lebih mudah baca pikiran orang dibanding baca perasaan orang kadang. Yeah. Kecuali kita lihat gesturnya. Kita tidak tahu perasaan di balik tindakan seseorang kadang. Jadi makanya ilmu vibrasi yang paling yang menarik adalah saya orang yang secara analisis pun adalah kepekaan emosinya jelek, Mas. Itu yang membuat 2 tahun saya nikah itu kurang bisa treat istri saya dengan benar karena nggak bisa ngebaca emosinya dia. Oke. Nah, orang kayak saya kok kenapa belajar vibrasi? Ya karena memang untuk latihan biar saya nggak dominan logika. Terus komposisi ideal antara pikiran dan perasaan itu harus gimana, Mas? Ini pertanyaan yang baru pertama ditanyakan ini. Sebetulnya ya, kalau ditanya komposisi saya tidak tahu. Tapi yang jelas, yang penting adalah harus selaras, Mas. Tidak berlawanan. Iya. Kalau ingin hasilnya optimal. Komposisinya berapa persen nggak tahu. Karena gini, kan sekarang gini anggap pikiran 80%. Perasaan 20%. Emosi mendukung itu. Tapi selama mendukung ya nggak apa-apa. Tapi walaupun 20%, kalau ini negatif, ini bisa membatalkan 80% pikiran ini, Mas. Gitu. Iya. Jadi emosi itu yang kita harus waspadai itu bukan kadarnya. Tapi memang emosi itu begitu. Bisa membuat logika kita, karena gini, kita itu ketika dikuasai rasa takut, itu akan lebih menggerakkan tubuh, Mas. Yang membuat kita bisa mengendalikan tubuh kan pikiran. Nah, kalau dibajak, udah rasa takut, lari, Mas, responnya. Mungkin orang-orang tertentu yang terlatih, itu bisa, Mas, mengendalikan itu. Kalau dikondisikan, misalkan, para tentara, kenapa sih dididiknya itu keras sekali, dibentak-bentak? Tujuannya apa? Saya pernah nanya kepada beberapa orang yang di militer, supaya kalau nanti perang, Mas, dilala dia ketangkap musuh, itu dibentak-bentak, nggak keder, Mas. Kalau tentara dikondisikan sopan, nggak pernah dibentak-bentak, ditanya oleh musuh, dijadikan tawanan, bocor, Mas. Oke. Nah, selama ini Mas Hendra cenderung lebih dominan pikiran atau perasaan? Kalau awal-awal dulu pikiran. Sekarang agak balance. Yang penting kalau aku tuh dari dulu konsepnya selaras saja antara
lisan, pikiran, perasaan, menunggal jadi kenyataan. Itu tak pegang Ya. dari dulu sih aku sebelum belajar kemana-mana itu. Ya, semakin kita itu selaras, itu semakin akan memudahkan manifestasinya. Hukum-hukum. Karena gini Mas, mungkin ada pertanyaan, Mas gimana caranya selaras dengan semesta? Lah kalau kita aja antara pikiran, tubuh, perasaan aja nggak selaras, kok mengharapkan selaras dengan yang lebih gede? Iya. Jadi selama ini nggak selaras, ya jangan harap selaras dengan semesta lah. Tapi memang kunci itu ada di selarasnya antara pikiran, perasaan, dan tindakan sih Mas ya. Iya, kan ini semesta kecil dulu selaras tuh Mas. Ketika ini sudah selaras, ya di luarnya akan mendukung tadi. Nah itu kalau dikaitkan, menarik nih Mas ya. Tadi sumun resonan tadi 7,83 Hz. Kalau Mas Hendra cek ya di gelombang otak manusia. Gelombang otak di mana itu kita mudah untuk menginfluence bawah sadar, itu kan gelombang alfa. Gelombang alfa itu 7,83 Hz juga. Dan yang menarik, penelitian tentang otak, tentang ini dengan penelitiannya sumun resonan, itu bukan penelitian yang bareng. Jadi mereka tuh sama-sama kaget, kenapa angkanya sama. Loh, pernah denger nggak? Kalau pas lagi hujan itu termasuk momen yang pas untuk mustajab untuk berdoa. Aku diajarin sama guruku gitu. Tahu nggak kenapa? Sebenarnya itu macam-macam ya, termasuk dari situasi luarnya. Tapi gini, Mas, ketika hujan tuh kadang hawanya jadi kayak aroma tanah, ya. Kita cenderung jadi alfa, Relax. dengan catatan nggak ada petir menyambar-nyambar. Iya. Itu makanya jadi sangat kondusif untuk berdoa sebetulnya. Itu tuh aku dulu diajarin 3. Satu pada saat hujan deras gitu ya. Yang kedua tuh saat hatimu tuh tiba-tiba seneng, gembira, bahagia, berdoa. Yang ketiga saat sakit hati. Ya. Di ketiga poin itu intinya bawah sadar lagi terbuka. Sakit hati, emosi intensif kebuka, seneng banget kebuka. Dan waktu tadi Relax. situasinya relax juga terbuka. Keren sumpah. Nah jadi yang gini Mas, kadang kan sering dibicarakan gini. Pernah dengar istilah Lailatul Qadar nih Mas? Iya. Di mana angin berhembus, berhenti, semuanya berhenti. Itu kan kondisi hening Mas. Nah bayangin kalau kita lagi kayak gitu juga hening. Selaras tuh Mas. Jadi lalu mana dulu yang harus kita upayakan? Selaras dengan alam atau selaras dengan diri kita? Kadang bolak-balik sih Mas. Kayak kita, gua lagi nggak selaras deh. Yaudahlah, aku tak ke hutan, meluk pohon. Setiap ada angin berembus, tarik napas. Anginnya berhenti, lepas napas. Kan kita ngikutin alam tuh. Itu bisa juga nanti kita jadi ikut selaras. Kayak Gobin. Nah, Gobin, terus satu lagi siapa yang si kura-kura itu, Bronusa Wibawa, tau nggak? Temennya Gobin, ya. Bronusa Wibawa itu kan juga sering nggak pakai alas kaki. Ternyata memang untuk kita meningkatkan kepekaan dan selaras dengan frekuensi bumi, itu nggak pakai alas kaki, Mas. Itulah sebabnya, Gobin pernah cerita, aku kalau mau ada bencana alam tuh udah kerasa beberapa minggu, bahkan bulan gitu sebelumnya. Ya? Kenapa hewan itu peka? Karena nggak ada yang pakai sepatu, Mas. Iya, Mas ya. Mereka menyentuh tanah terus, jadi peka. Jadi bisa kebayang kalau Mas Hendra itu, tapi saya nggak tahu ya, karena nggak mudah diikuti loh Mas Gobin itu. Karena kita sudah was-was nih. Karena gini, perilaku kayak Gobin itu harus sepaket dengan mindset. Gobin itu jalan, nggak pakai sepatu, di mana-mana nggak pakai alas kaki, nggak pernah kepikiran bakal nginjek beling, Mas. Dan dia bilang seumur hidup itu nyaris nggak pernah nginjek yang aneh-aneh. Lah orang kayak saya yang overthinking, ikut-ikutan nggak pakai sandal, ikut-ikutan nggak pakai sepatu. Kan mindsetnya overthinking kan, banyak cilokonya dibanding. Tapi di momentum tertentu, Gobin tuh memutuskan untuk pakai sandal, pakai sepatu ya. Supaya katanya nggak melekat atau gimana, aku nggak tahu kenapa. Karena dia mulai rasa gini, kalau Gobin nggak pakai sepatu itu bukan Gobin. Jadi identitas. Nah dia itu merasa itu udah kemelekatan. Gitu. Jadi dia ingin melakukan hal sebaliknya. Tapi sekarang dia nggak pakai sepatu lagi. Iya, jadi gini. Kata gurunya teman saya, justru tirakat yang paling efektif itu adalah melawan yang sekarang sedang ada. Kalau kamu itu lagi pengen ngerokok, jangan ngerokok, katanya. Itu gurunya bilang gitu. Merokoklah saat kamu lagi nggak kepengen.
apa? Biar kamu bisa ngendaliin keinginan. Oke. Nah, jadi sama kayak Gobin, waktu dia ingin mempertahankan, dia lepas. Nanti ketika sudah, ternyata Gobin pakai sepatu juga tetap Gobin. Nah, dia lepas lagi tuh perasaannya sudah nggak ada masalah dengan itu. Iya.